Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat 25. Namun sebelumnya, marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam kita mendengarkan firman ini. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap menerima sabda Tuhan. Oleh karena itu berikanlah firman-Mu kepada kami, sehingga kami dikenyangkan dengan firman-Mu ini. Kami boleh semakin damai, kami boleh merasa sukacita di dalam hati kami oleh karena taburan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat 25. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus pada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mau menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perayaan hari besar keagamaan, biasanya bait Allah akan penuh sesak dengan orang-orang yang akan beribadah di sana. Banyak sekali orang Yerusalem sendiri yang datang. Demikian juga orang-orang dari daerah lain yang datang untuk beribadah di bait Allah. Dan bukan hanya itu saja, orang-orang bahkan dari luar negeri pun akan datang untuk mengikuti ibadah
di bait Allah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan, biasanya mereka yang beribadah kepada Tuhan akan mempersembahkan hewan untuk korban bakaran bagi Tuhan, dan juga mereka akan memberikan uang khusus untuk bait suci. Oleh karena mereka berasal dari daerah-daerah lain juga yang jauh dari tempat di mana bait Allah ada, mereka bahkan dari luar negeri yang jauh harus datang ke sana, maka kalau mereka harus membawa hewan korban bakaran sendiri dari tempat mereka, pasti akan kerepotan. Oleh karenanya, imam-imam pada saat itu memberikan izin kepada kaum proselit. Kaum proselit itu simpatisan agama Yahudi. Mereka diperkenankan untuk berjualan korban bakaran dan juga menyediakan penukaran uang bagi mereka yang akan memberikan persembahan bagi bait suci ini. Dengan adanya para pedagang hewan korban ini, maka orang tidak perlu repot-repot lagi untuk membawa hewan dari tempat tinggal mereka masing-masing, apalagi yang jauh pasti akan kerepotan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sangat terbantu orang-orang ini dalam pelaksanaan ibadah mereka dengan hadirnya pedagang-pedagang itu. Sebab hewan sudah disediakan dan tinggal mempersembahkan di bait Allah saja. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Yesus ada di sana, dia sangat marah besar nampaknya. Ya, memang praktek penjualan hewan korban bakaran ini pada awalnya berjalan dengan baik. Tujuannya adalah membantu mereka yang datang untuk beribadah. Tujuannya adalah membantu mereka yang ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Artinya fokusnya sebenarnya adalah menolong sesama, dan fokusnya juga kepada Allah, untuk kemuliaan Allah. Pada awalnya sebenarnya seperti itu. Namun yang terjadi, saudara-saudara, adalah sekarang mereka tidak lagi berfokus kepada menolong sesama yang akan beribadah. Fokus mereka bukan lagi kepada Allah yang akan diberikan persembahan itu, tetapi fokus mereka lebih kepada kepentingan mereka sendiri. Lebih-lebih lagi, yang terjadi pada saat itu adalah mereka mengadakan semacam persetujuan dengan imam. Mereka main belakang. Ada sebutannya kong kali kong begitu dengan para imam, supaya bagaimana caranya hewan persembahan mereka itu yang dibeli oleh orang-orang yang datang. Ada kemungkinan juga, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ketika ada orang membawa korban bakaran sendiri dari tempat mereka, mungkin sang imam ini akan mengatakan, oh, korban ini tidak layak bagi Tuhan, kamu lebih baik beli yang di sana itu, yang dijual para pedagang itu, gitu. Nah, keuntungannya nanti ada berapa persen untuk para imam. Sepertinya seperti itu yang terjadi. Nah, melihat praktek penjualan yang seperti ini, melihat mereka sudah terfokus pada diri mereka sendiri, melihat bahwa mereka sudah mementingkan diri dan mencari keuntungan diri sendiri, ini yang kemudian membuat Yesus marah pada saat itu. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, bukan lagi fokusnya kepada Allah, bukan fokusnya kepada Tuhan, bukan fokusnya menolong sesama, tetapi sekarang yang terjadi mereka fokus pada diri mereka sendiri.
mementingkan diri dan mencari keuntungan diri sendiri. Itu yang terjadi dan membuat Yesus sangat marah pada saat itu. Nah, Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita catat bersama ada dua sifat itu yang membuat Yesus marah. Mementingkan diri sendiri dan mencari keuntungan diri sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang saat ini kita hadapi bersama, di tengah-tengah pandemi yang masih kita rasakan bersama saat ini, gereja terpanggil untuk menjadi berkat, untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Gereja, ada dua pemahaman gereja. Yang pertama, secara umum gereja adalah bangunannya atau tempat ibadah bagi umat Kristiani. Secara khusus, pemahaman gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang berpusat pada Yesus Kristus. Kumpulan orang-orang percaya yang berpusat pada Yesus Kristus. Maka gereja bukanlah bangunannya, bukan menaranya, bukan gedungnya, tetapi gereja adalah orang-orangnya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita semua terpanggil untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Hidup sebagai gereja haruslah berfokus kepada Kristus. Berfokus pada kasih Kristus. Bukan kepada kepentingan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, di masa pandemi saat ini, gereja sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Ada beberapa gereja yang kemudian memberikan pertolongan bagi saudara-saudara yang terdampak pandemi ini. Gereja dijadikan tempat untuk penampungan sembako, penampungan barang-barang lain yang akan disumbangkan, akan dipersembahkan untuk menolong mereka yang terdampak pandemi ini. Bahkan ada pula gereja-gereja yang menjadi tempat penampungan pasien. Oleh karena rumah sakit penuh dan tempat lain yang ditunjuk sudah penuh, sehingga ada beberapa gereja yang menjadi tempat untuk menampung pasien. Banyak dari keuangan gereja yang dikeluarkan untuk kegiatan menolong orang-orang yang terdampak dari pandemi ini. Nah, saudara, contoh-contoh ini adalah contoh-contoh yang dilakukan oleh gereja secara organisasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita juga terpanggil sebagai gereja, bukan gedungnya, bukan organisasinya, tetapi orangnya. Kita adalah gereja dan kita terpanggil juga untuk mengasihi sesama kita. Kalau bahasa kerennya sekarang, care another gitu, ya. Nah, sudahkah kita yang adalah gereja ini memperhatikan saudara-saudara kita, mengulurkan pertolongan bagi mereka, mengulurkan tangan bagi mereka? Memuliakan nama Tuhan haruslah dilakukan secara nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa care another itu? Saudaraku,
Mari, jangan sampai ada sikap mementingkan diri sendiri. Sebab kalau sudah mementingkan diri sendiri, kita nggak bisa lagi care another. Kita nggak bisa lagi peduli terhadap sesama. Kita nggak bisa lagi memberikan pertolongan kepada mereka. Sebab yang dipikirkan adalah diri sendiri. Lah kalau nanti saya menolong, lah saya sendiri gimana? Kalau saya membantu mereka, lah saya sendiri nanti kekurangan. Hal-hal seperti ini akhirnya membuat kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ingat saudara-saudara, bahwa sikap mementingkan diri sendiri ini adalah salah satu sikap yang tidak disukai Yesus. Bagaimana pada saat itu Yesus marah? Ya karena ada sikap mementingkan diri sendiri, berfokus pada diri sendiri. Bukan berfokus pada Allah, bukan berfokus kepada orang lain, pada sesama. Ini yang membuat Yesus marah. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya juga mengajak kepada kita semua, bukan hanya sebagai orang yang memberikan pertolongan, tetapi saya membalik, bagaimana kalau kita menjadi orang yang menerima pertolongan dari orang lain, dari pihak lain. Hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa Yesus marah besar ketika mereka mencari keuntungan bagi diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pihak-pihak tertentu yang justru bangga dan senang dengan keadaan seperti ini. Kenapa? Ketika terjadi pandemi, mereka mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Nah ini dikumpulkan, dilumpuhkan. Untuk apa? Ya untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Ketika sudah menerima pertolongan, ketika sudah menerima bantuan, malah bantuan itu dipakai untuk hal-hal yang tidak perlu. Beli HP baru, beli sepeda motor baru, atau beli kebutuhan-kebutuhan yang lain. Gitu. Nah, ini kan artinya bahwa orang itu memikirkan dirinya sendiri, justru mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Diberkati oleh Tuhan melalui orang lain, diberkati oleh Tuhan melalui pihak lain, tetapi justru untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita menjadi bagian orang yang seperti ini, apakah layak dan pantas kita disebut sebagai anak-anak Kristus? Oleh karena saya mengajak kepada kita semua, mari jangan sampai kita mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Kalau engkau diberkati, ya jadilah berkat juga bagi orang lain. Kalau orang lain itu care terhadap kita, ya ayo care juga terhadap orang lain. Diberkati untuk memberkati, ini yang sering kita dengar di dalam renungan-renungan yang diberikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita hilangkan, kita hindarkan sikap mementingkan diri sendiri dan sikap mencari keuntungan diri sendiri. Ingat, Yesus marah besar pada saat itu ketika ada dua sikap ini terjadi di bait Allah. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kaum proselit dan juga para imam saat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tunjukkanlah cinta kita kepada Yesus melalui cinta kita kepada sesama. Jadilah berkat bagi mereka, sebab engkau sudah diberkati Yesus dengan luar biasa. Ulurkan tanganmu bagi mereka yang membutuhkan. Dan biarlah mereka melihat kemuliaan Tuhan melalui apa yang kita lakukan bagi mereka. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Care another.
peduli terhadap sesama, memperhatikan sesama dan mengulurkan bantuan bagi mereka, memberi, dan memberi akan menjadikan berkat dalam kehidupan kita. Selamat untuk care another. Selamat memperhatikan sesamamu. Hilangkan rasa untuk mementingkan diri sendiri dan hilangkan sikap mencari keuntungan. Sebab Kristus lebih mengasihi orang yang suka memberi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami sering mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami ketika kami justru mencari keuntungan bagi diri kami sendiri. Kami sudah diberkati, namun kami tidak bisa menjadi berkat bagi sesama. Hari ini, Engkau memberikan firman-Mu atas kami, mengajak kami untuk menjalani kehidupan lebih baik lagi. Fokus hidup kami adalah kepada Kristus. Fokus hidup kami adalah kasih Kristus yang harus kami wujudkan di dalam kehidupan kami dengan care another, peduli terhadap sesama, mampu memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Mohon pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi manusia baru, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.